Assalamualaikum Bapak Ibu sekalian, dosen FKIP yang saya hormati. Saya ingin menjelaskan tentang RPS kaitannya dengan program pembelajaran terpadu. Mengapa saya memberi nama program pembelajaran terpadu? Karena di dalam program pembelajaran ini yang saya buat dalam bentuk Excel ini memuat link hubungan antara RPS dengan seluruh rangkaian kegiatan pembelajaran, mulai dari perencanaan tentu saja RPS-nya sampai dengan penilaian. Nah, yang pertama tapi saya kira nanti di workshop, tapi saya ingin jelaskan begini dulu. Bapak Ibu sekalian, yang Bapak Ibu lihat ini adalah rencana pembelajaran semester atau RPS. Jadi semuanya tergantung isian ini. Nah, kalau kita lihat ini masih kosong. Masih kosong, hanya ada sub-sub judul saja. Tapi yang isi intinya itu adalah ini masih kosong. Kenapa masih kosong? Karena data ini harus diisi pada link yang saya sudah kirimkan ke grup fakultas, grup FKIP Hebat. Jadi nanti kalau sudah diisi di situ, lalu kemudian dimasukkan ke sini. Tapi bukan di sini langsung. Jadi ada tempat memasukkannya. Jadi saya perlihatkan. Jadi misalnya CPMK dan sub CPMK itu dimasukkan di sini. Nanti dimasukkan di sini. Apa sub CPMK yang mata kuliahnya, apa CPMK-nya dan apa sub CPMK-nya. Jadi dimasukkan. Nanti setelah diisi di link baru sekprodinya yang mengisi. Tuh kira-kira. Nah, saya kembali ke RPS. Jadi masih kosong. Nanti akan terisi kalau data sudah ada. Nah, selain RPS ada kontrak perkuliahan juga masih kosong. Kenapa masih kosong? Karena dia bergantung pada RPS. Kemudian data mahasiswa, saya kira ini nanti bergantung pada mahasiswa yang programkan mata kuliah kita. Di sini misalnya belum ada juga nama mata kuliah sini karena belum ada RPS-nya, kira-kira begitu. Jadi makanya ketika RPS belum ada, maka bisa jadi mata kuliah itu tidak perlu dikuliahkan karena tidak ada persiapan dari dosen untuk melaksanakan perkuliahan. Nah, kemudian data mahasiswa tadi ya, data mahasiswa. Ada jurnal perkuliahan. Ini juga jurnal perkuliahan masih banyak yang kosong. Ini ada kosong. Kenapa ini kosong semuanya? Karena bergantung pada RPS tadi. Jadi apa yang diuraikan di RPS itu juga yang tertera di sini. Kemudian topik metode perkuliahan juga kita harus tuliskan di sini. Dan kalau kita lihat di sini masih kosong semuanya. Kenapa kosong? Karena juga tadi bergantung pada isian RPS. Kemudian kisi-kisi instrumen penilaian pembelajaran juga harus kita buat, dan ini juga masih kosong. Kenapa masih kosong? Karena alasan yang sama. Tadi ini bergantung pada RPS-nya. Jadi kalau belum ada di sini berarti belum diisi di link, berarti belum bisa ada isinya ini. Kemudian ada contoh rubrik penilaian, kan nanti kalau mau melakukan penilaian itu bisa berdasarkan pada rubrik ini, apa holistik, rubrik analitik, atau rubrik skala persepsi. Kemudian ada lembar penugasan. Kalau kita memberikan tugas kepada siswa, apakah UAS atau tugas-tugas yang lainnya, nanti dipilih di sini. Ya, jadi pilih di sini. Ini juga tidak terbaca karena isian pada RPS itu belum ada. Kemudian absensi saya kira biasa saja, ini bergantung jumlah mahasiswa. Kemudian dan rubrik-rubrik penilaian yang berkaitan dengan tugas, UAS, UTS, UAS, penilaian sikap. Ini penilaian sikap ini juga nanti akan tertera. Karena itu tuntutan kurikulum dan standar. Kemudian penilaian keterampilan, ya, ini nanti disimpan di sini. Dan tentu akhir dari itu semua adalah ada berita acara penilaian sikap. Semuanya juga masih kosong. Kalau kita lihat masih kosong ya, ada beberapa yang masih kosong.
Begitu juga keterampilan masih kosong. Berita acara tugas juga masih kosong karena belum ada nilai yang dimasukkan. Berita acara UTS juga masih kosong karena belum ada nilai. Kemudian berita acara UAS juga masih kosong karena belum ada nilai, serta DPNA juga masih kosong karena belum ada nilai yang kita masukkan. Nah, nanti semuanya akan terekam di sini. Makanya saya memberi nama program pembelajaran terpadu karena semua ada di sini, mulai dari perencanaan yang termuat dari RPS sampai dengan proses dan hasil pembelajaran. Itu Bapak Ibu sekalian, ini sebagai pengantar saja untuk Bapak bisa mengisi link yang sudah saya kirim ke kita semuanya. Mohon kerjasamanya untuk FKIP hebat. Ya, saya ingin perlihatkan bagaimana kalau misalnya data kita sudah ada. Ini kosong Bapak Ibu sekalian ya, kosong. Nah, ketika misalnya mata kuliah Bapak Ibu sudah sudah diisi datanya, maka akan terbaca. Dalam contoh ini misalnya saya mengambil mata kuliah saya. Mata kuliah saya itu judulnya namanya evaluasi pembelajaran matematika. Saya lihat dulu. Evaluasi pembelajaran matematika. Ini mata kuliah saya. Jadi kalau ini saya klik karena sudah ada data saya di dalam, maka kita akan lihat terbaca. Siapa pengembang RPS-nya? Itu di sini dalam contoh ini adalah saya. Karena pengembang RPS ini bisa tim dosen, bisa tim dosen. Jadi siapa yang penanggung jawabnya tertera di sini, dan otorisasinya juga bisa di sini. Ada semua di sini saya kira. Kemudian kalau kita lihat semua sudah berisi. Semua yang berkaitan dengan RPS kita sudah ada isinya, teori dan sebagainya. Sudah penuh semua ini. Yang kosong itu memang tidak perlu diisi. Kemudian kalau kita lihat selesai semuanya RPS. Nah, RPS diisi, kontrak perkuliahan juga berisi. Yang tadi saya bilang kosong, maka kontrak perkuliahan berisi. Kenapa kontrak perkuliahan berisi? Karena yang mau dikontrakkan itu adalah isi pembelajaran. Rencana pembelajaran, apa yang harus dicapai oleh anak. Karena itu CPL, CPMK, sub CPMK harus ditahu oleh anak. Deskripsi mata kuliah, materi yang kita ajarkan, referensinya, mata kuliah lain yang harus dia baca sebelum mengikuti kuliah ini, kemudian kemampuan akhir yang harus dicapai, indikator, materi pembelajaran, bobot penilaian, semuanya muncul di kontrak perkuliahan. Yang terpenting juga dalam kontrak perkuliahan ini Bapak Ibu sekalian, kita tetapkan nanti kita berkontrak dengan anak berapa nilai A minimal. Nanti disepakati dengan mahasiswa, meskipun kita sudah punya ketentuan dalam pedoman akademik. Tapi saya kira ini cenderung tidak dilakukan perubahan, kecuali mungkin situasi lain tertentu atau ada hubungannya dengan karakteristik mata kuliah tertentu. Tapi ini Bapak Ibu sekalian, kalau di sini ditentukan nilainya, maka dia akan terkoneksi dengan DPNA. Saya mengkoneksikan dengan DPNA. Ini terkoneksi dengan ini nanti. Jadi 10, 20, 30, 40 itu ditetapkan, bukan di situ ditetapkan, tapi ditetapkan di kontrak perkuliahan. Baik, jadi ada penilaian sikap, ada penilaian kognitif, dan ada penilaian keterampilan. Itu Bapak Ibu sekalian, tadi ya kontrak. Data mahasiswa kira bergantung mahasiswa. Jurnal perkuliahan juga sudah berisi, yang tadi juga kosong. Karena jurnal perkuliahan itu tentu bergantung apa yang diajarkan kan, materi perkuliahan, materi pembelajaran, ya bentuk perkuliahan, estimasi, semua sudah berisi kalau data kita sudah masuk di dalam. Kemudian topik metode pembelajaran juga akan kelihatan di sini. Pertemuan pertama pada pekan pertama itu kita menggunakan misalnya metode small group discussion dengan karakteristik pembelajaran holistik. Lalu materi kuliah kita ada di sini. Jadi kalau ini saya klik Bapak Ibu sekalian, dia akan terkoneksi dengan materi yang saya sudah simpan di dalam drive saya. Saya coba ya. Ini nanti dikoneksi ulang sepertinya.
Oh, ini karena saya kunci. Kalau ini tidak dikunci aktif, dia bisa ini. Iya, karena ini kalau seperti ini mestinya bisa bisa menuju ke file. Tapi saya kira nanti saya tidak kunci di situ supaya bisa Bapak Ibu. Kisi-kisi instrumen juga tidak kosong lagi. Ya, ini kosong bisa diisi berdasarkan situasi apa yang mau diujikan. Kemudian contoh rubrik tadi saya sudah perlihatkan. Lembar penugasan juga sudah tidak kosong. Sudah ada isinya karena eh, apa kita sudah mengisinya, dan tentu bergantung pada apa jenis penugasannya, apakah UAS, apakah misalnya tugas ke-9, tugas pertama, dan seterusnya akan terkoneksi karena RPS-nya tadi sudah diisi. Absensi saya kira ini bagian dari proses perkuliahan. Kemudian yang tadi, jadi kalau misalnya ini semua kita isi, maka akan ada nilai bagi siswa di akhir. Tapi bagaimana caranya ini nanti kita workshopkan, karena ini memang untuk menggunakannya ini tidak mudah, hanya mudah bagi yang membuatnya, dan saya kira tidak terlalu mudah bagi yang hanya membaca atau mengikutinya satu kali. Karena itu kita workshopkan sampai lahir atau tersusun RPS untuk pembelajaran. Begitu Bapak Ibu sekalian. Maaf atas hal-hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.